Baik, terima kasih. Ini adalah paparan yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu bagaimana peran infrastruktur pelabuhan dalam memperkuat rantai pasok pangan untuk mencapai ketahanan pangan. Baik, untuk perkenalan dulu, saya Tori Damantoro. Saya dari Masyarakat Traffic Indonesia dan juga dosen di Bina Nusantara University, BINUS. Dan MTI ini adalah Masyarakat Transportasi Indonesia, didirikan tahun 1995 oleh praktisi, akademisi, dan juga profesional di bidang transportasi untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan transportasi di Indonesia. Baik, paparan saya ada tiga sesuai dengan judul dari seminar ini. Pertama adalah ini karena teman-teman dari teknik ya, jadi saya ingin memperkenalkan apa itu ketahanan pangan, kemudian kebertahanan rantai pasok, dan terakhir adalah baru peran infrastruktur pelabuhan. Baik, ketahanan pangan tadi disampaikan oleh Pak Edu bahwa ketahanan pangan itu adalah salah satu prioritas nasional yang memang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2024-2045. Nah, ketahanan pangan ini merupakan prioritas bersama dengan ketahanan energi dan ketahanan air sebagai tiga aspek yang memang sudah dibahas di level dunia sejak tahun 2015, yaitu dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi 2015 seluruh negara PBB sebagai anggota PBB menyepakati suatu tujuan pembangunan bersama, ada 17 goal di situ. Yang nomor dua itu adalah ketahanan pangan atau zero hunger. Diharapkan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengalami kelaparan. Nah, kemudian definisinya adalah ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dengan cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Jadi di sini memang bisa dibayangkan ya, bisa dilihat nanti connectingnya cukup itu eh, jumlahnya ataupun variasinya, kemudian berkualitas, tidak dalam eh, jumlahnya ada, tetapi misalnya 5 ton eh, di apa ada 5 ton beras di gudang Bulog, tapi semuanya sudah berjamur. Nah, itu juga kualitasnya tidak baik dan berkelanjutan. Karena apa? Karena dari generasi ke generasi ketersediaan pangan itu juga menjadi penting. Nah, pilar dari ketahanan pangan itu ada tiga ya: ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, dan kemudian stabilitas harga pangan. Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ketahanan pangan yang ada tiga pilar itu tadi. Dimulai dari ketersediaan. Jadi peran pelabuhan itu sangat penting untuk menjadi simpul utama dari eh, rantai ya distribusi rantai produksi dari pangan itu sehingga itu pangan itu bisa tersedia kepada mereka yang membutuhkan. Dan kemudian karena simpel ya namanya juga simpel seperti halnya dengan kalau kita gampangnya adalah misalnya perempatan jalan di suatu jaringan jalan kota. Kalau perempatannya macet maka jaringan kotanya juga semua macet. Nah, begitu juga peran penting dari pelabuhan. Kalau pelabuhan sebagai simpul dari rantai pasok itu kemudian macet dan tidak efisien, tidak produktif, maka semua rantai pasoknya juga tidak ketahanan pangannya, ketersediaan pangannya bisa terganggu. Kemudian yang kedua adalah pilar ketahanan pangan yang aksesibilitas. Jadi pangan ini juga harus bisa diakses oleh siapa yang membutuhkan pada saat yang tepat. Nah, ini kembali lagi pelabuhan itu menjadi simpul dari konektivitas multimoda. Tidak hanya kapal ke kapal, tapi juga kapal ke kereta api atau kapal ke eh, eh, truk ya, moda-moda darat. Kemudian juga sekarang itu ada aksesibilitas ini. Ini ada secara fisik ya tadi yang saya sebutkan aksesibilitas seperti itu. Tapi sekarang dengan kecanggihan informasi, teknologi dan komunikasi, aksesibilitas ini bisa juga dibantu dengan adanya digitalisasi dan smart logistik.
Jadi orang penjual kopi di daerah Temanggung begitu bisa jualan kopi dengan pedagang kafe di Sao Paulo di Brasil misalnya. Atau yang dulu teman saya pernah ketemu dia membuat gula aren organik dari Kulon Progo menjualnya sampai ke Berlin dengan digitalisasi. Ini juga salah satu bentuk aksesibilitas. Dan yang berikutnya adalah pemanfaatan. Kalau sudah ada pangannya, kemudian eh, pangannya itu yang tersedia bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Nah, apa saja tantangan eh, ketahanan pangan? Ini terkait dengan kata resiliensi dalam judul seminar ini. Jadi kalau mungkin teman-teman yang biasa ngomong masalah resiliensi itu asosiasinya langsung kepada perubahan iklim atau kemudian bencana alam. Jadi resilience itu berketahanan terhadap tantangan-tantangan yang ada. Nah, kalau di dalam ketahanan pangan itu resiliensinya itu ada empat, di mana climate change atau perubahan iklim itu hanya salah satunya. Yang kedua adalah tantangannya distribusi yang tidak merata. Jadi tadi ya jelas balai bahwa produksi beras itu banyak di Sulawesi misalnya. Tapi penduduknya yang paling banyak ada di Jabodetabek. Bagaimana ini kemudian distribusinya dibangun ya dan peran infrastruktur transportasi disediakan untuk memberikan eh, kebertahanan terhadap tadi pemanfaatan, ketersediaan dan aksesibilitas. Yang ketiga adalah krisis global. Nah, ini saya kasih pie chart eksportir eh, top eksportir gandum di dunia. Nah, ini di sini ada Ukraina dan Rusia sebagai salah dua dari top eksportir dari gandum. Nah, ini kenapa kemudian Pak Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 ya harus datang ke Rusia dan ke Ukraina untuk memastikan pasokan yang jelas untuk gandum yang berasal dari Ukraina dan Rusia. Nah, ini adalah salah satu tantangan ya. Ini karena ada krisis global yaitu perang di Rusia dan Ukraina. Nah, yang terakhir adalah ketahanan terhadap volatilitas harga. Karena banyak sekali pangan-pangan ini sudah menjadi komoditas perdagangan, di mana pembeli dan penjual itu akan menetapkan harga sesuai dengan asas permintaan dan penawaran. Kalau jumlahnya sedikit, permintaannya banyak, ya. Kalau kita di ekonomi teknik itu, kalau permintaannya banyak, suplainya sedikit, maka penjual bisa memberikan harga yang tinggi dan terjadi inflasi. Tetapi kalau kemudian ketika petani panen, suplainya banyak, pembelinya tetap, maka kemudian terjadi penurunan harga. Nah, ini yang empat ketahanan yang kemudian nanti kita di akhir akan lihat apa sih peran dari infrastruktur pelabuhan dalam membantu eh, ketahanan pangan dari empat tantangan ini. Baik, nah tadi sudah tentang ketahanan pangan, sekarang dengan rantai pasok. Secara simpel saja, rantai pasok ini adalah suatu eh, kaitan seperti rantai begitu ya. Kaitan antara bagian-bagian yang kemudian membangun suplai atau pasokan dari pangan yang ada. Yang dari pertama dari produksinya, kemudian processingnya, ya processing pangannya, kemudian distribusinya, kemudian nanti pergudangannya untuk pergudangan, kemudian dijual dan sampai kemudian dinikmati oleh masyarakat secara individu. Nah, ini di tiap-tiapnya pasti ada bagian dari peran transportasi dan infrastruktur transportasi termasuk pelabuhan. Baik itu di antara ya, di antaranya. Jadi dari produksi ke processing itu ada transportasi dan infrastruktur transportasi dibutuhkan di situ juga.
Kemudian dari processing ke distribusi itu juga selain proses produksinya itu semua. Nah, full sale apa atau pergudangan ini menjadi penting karena apa? Karena itu tadi antara salah satu faktor ketahanan pangan itu adalah yang paling penting itu adalah aksesibilitas dan ketersediaan, ya pemanfaatan, aksesibilitas dan pemanfaatan. Karena mungkin saja panennya bulan Februari ini, tetapi lebarannya orang peaknya adalah nanti waktu lebaran akhir Maret, sehingga harus disimpan agar kemudian ini tidak terbuang dan berjamur misalnya beras-beras itu. Nah ini adalah menjadi salah satu. eh, nah nanti kita lihat tantangan apa saja yang ada di rantai pasok makanan dan bagaimana infrastruktur pelabuhan bisa membantu untuk itu. Nah, ini peran infrastruktur pelabuhan dalam rantai pasok pangan. Yang pertama adalah simpul utama. Tadi sudah ada ilustrasi. Jadi kalau simpulnya macet, maka seluruh jaringannya juga akan macet, akan bermasalah. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk mempunyai sistem pelabuhan dan infrastruktur pelabuhan yang baik. Nah, eh, kedua adalah efisiensi, ya, untuk memastikan efisiensi logistik antara bahan pangan impor dan ekspor. Ini menjadi sangat penting dan karakteristik utama dari infrastruktur pelabuhan itu adalah ekspor dan impor, ya. Karena kalau menggunakan pesawat itu bisa, tetapi itu sangat-sangat mahal. Jadi tidak untuk mass production, tidak untuk masyarakat umum. Kalau masyarakat umum tuh harus semurah-murahnya dan itu harus dalam volume yang besar dan itu bisa dilayani oleh kapal. Nah, sehingga pelabuhan menjadi sangat penting untuk ekspor impor. Ya, bayangkan saja kalau kemudian nanti gandum dari Rusia dan Ukraina bermasalah di pelabuhannya mereka karena perang atau kemudian bermasalah di Tanjung Priuk begitu sehingga tidak bisa didistribusikan, maka teman-teman semua tidak bisa makan gorengan dengan murah setiap hari, setiap pagi untuk sarapan. Yang ketiga adalah mengurangi keterlambatan distribusi. Kembali lagi perbaikan infrastruktur pelabuhan juga akan memperbaiki eh, timing dari distribusi, sehingga nanti pemanfaatannya tidak ter, terlambat. Nah, bayangkan aja kalau misalnya 2 hari, pas seminggu sebelum Lebaran, kemudian terjadi kelangkaan beras. Kasihan teman-teman Muslim yang mau zakat fitrah kan, susah mereka nanti bayar fitrahnya. Kemudian yang keempat, fasilitas distribusi cepat, ya. Dan yang terakhir adalah konektivitas multimoda, karena pelabuhan ini menjadi sangat penting untuk mengkoneksikan semua moda yang ada, baik itu dengan kereta api tadi ya, atau kemudian tracking system. Nah, apa sih dampak penguatan infrastruktur pelabuhan terhadap tantangan-tantangan yang ada? Yang pertama adalah menjamin ketersediaan pangan dan distribusi yang stabil, kemudian mengurangi biaya logistik dan harga pangan. Tadi Pak Edu sudah mengatakan LPI kita begitu, Logistik Performance Index kita selalu di bawah ini. Jadi ini memang pelabuhan menjadi sorotan dari pemerintah. Pelindo sendiri sudah membuat kalkulasi baru yang kemudian dan membuat roadmap agar LPI Indonesia itu bisa berada di kisaran 8 sampai 9. Sehingga roadmap inilah yang kemudian diadop oleh RTJMN yang terbit minggu lalu, sorry, hari Selasa kemarin untuk menjadi target nasional dalam 5 tahun ke depan. Kemudian meningkatkan ketahanan terhadap gangguan rantai pasok. Tadi ya ada 4 gangguan, tidak hanya climate change. Kemudian pemulihan distribusi apabila terjadi krisis atau bencana, ini juga menjadi penting ya. Infrastruktur pelabuhan ini dan kemudian mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan. Nah, bagaimana strateginya untuk penguatan infrastruktur pelabuhan eh, untuk rantai pasok pangan? Pertama adalah modernisasi. Jadi tetap ya, jadi apakah itu di di sisi laut ataupun sisi darat. Ini kalau teman-teman biasa perencanaan pelabuhan kan ada 2 sisi ya, sisi laut dan sisi darat. Nah, ini kemudian semuanya dimodernisasi. Bagaimana kapal harus yang parkir datang parkir, kemudian parkirnya call call kapalnya seperti apa sistemnya dan sebagainya itu kemudian dimodernisasi sehingga terjadi optimasi dan efisiensi dari proses pelabuhan. Yang kedua adalah pelabuhan juga harus mempunyai fasilitas cold storage, ya.
karena banyak sekali komoditas-komoditas yang akan gampang untuk rusak ya apabila tidak ditangani dengan baik atau tidak mendapatkan suhu yang memadai atau sesuai. Kalau di luar negeri begitu waktu winter mereka nggak perlu cold storage, tapi kalau Indonesia, alhamdulillah kita nggak punya winter, tapi kita harus siap-siap dengan cold storage. Kembali lagi nomor tiga adalah digitalisasi dan smart logistik untuk memantau rantai pasok. Pemantauan rantai pasok itu menjadi penting. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya nggak bisa bayangin ini gimana dosennya ngomong ini penting tuh dari mana gitu. Tapi kalau teman-teman sekalian yang tiap hari eh, ini pesen pesen barang atau beli barang secara online gitu, jadi ketika kita ngelihat ongkir gitu, kita bayar ongkir 50.000, pasti kita pengen tahu kan udah ada di mana ini eh, barang kita dari penjualnya. Kita beli barang dari Jogja sudah sampai mana itu? Itu sudah bisa termonitor dengan baik. Nah, monitoring ini juga sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan tadi dan kemudian memenuhi semua pilar-pilar ketahanan pangan. Kemudian empat, penguatan akses ke hinterland, ini infrastruktur. Nah, ini masih banyak nih UPT-UPT, perintis-perintis yang ada pelabuhannya tapi nggak ada jalannya. Bahkan Patimban pun yang salah satu digadang-gadang dengan 7 juta tius begitu, belum ada dukungan kereta api ke sana. Nah, karena tentu saja 7 Tius mempunyai kapasitas yang berbeda. Layanannya pasti membutuhkan konektivitas dengan hinterland yang juga volumenya besar. Kalau itu semua ditarik, digeret satu kontainer per kontainer dengan eh, itu akan berbeda efisiensinya dengan ditarik langsung satu gerbong sepanjang 2 kilo dari Patimban langsung ke Cikarang. Nah, ini yang hal-hal semacam ini itu juga menjadi penting untuk penguatan infrastruktur pelabuhan. Nah, ya yang kelima ini adalah investasi dalam ketahanan infrastruktur. Nah, strategi ini memang perbaikan ketahanan harus ada investasinya. Investasi ini menjadi penting, baik itu dilakukan oleh pemerintah, pusat daerah maupun oleh kalangan swasta. Nah, ini karena tantangan rantai pasok yang empat tadi itu akan selalu terjadi. Nah, terutama memang climate change ya. Karena dalam dalam perencanaan, kembali lagi kalau kalian, kalau teman-teman ngambil mata kuliah perencanaan pelabuhan, itu biasanya yang dilakukan itu paling ini apa? Batimetri, kemudian juga kajian tentang arus laut begitu. Tetapi apakah kemudian ada curah hujan tinggi yang kemudian bisa membuat marsal yachtnya banjir dan kemudian truk-truk operator di situ pergerakan kontainer tidak bisa berjalan dengan baik atau kemudian kita crane-nya kemudian nanti kena angin yang sangat kencang dan sebagainya sebagainya. Nah, itu dulu-dulu tidak pernah direncanakan. Nah, ke depan iklim ekstrim itu akan lebih sering terjadi. Sehingga perlu investasi untuk membuat pelabuhan-pelabuhan infrastrukturnya lebih berketahanan terhadap cuaca-cuaca ekstrim semacam itu. Karena ini akan sangat berpengaruh pada kekuatan dan kemudian output dan serta ketahanan dari infrastruktur yang ada. Nah, sekarang ketahanan infrastruktur kemudian ini ya, ini beberapa lebih detail untuk perubahan iklim itu harus ada adaptasi infrastruktur tadi sebagian sudah saya sampaikan. Kemudian kalau perubahan iklim itu mitigasinya adalah mengurangi penyebab dari perubahan iklim yaitu emisi karbon. Sehingga operasional dari pelabuhan itu juga mengurangi emisinya dengan cara menggunakan energi yang berkelanjutan, tidak energi-energi yang menyebabkan emisi karbon. Risiko bencana itu tadi kalau ada angin ribut atau kemudian hujan hujan deras atau topan dan sebagainya itu harus ada manajemen sehingga recovery-nya bisa cepat karena recover dari bencana itu adalah salah satu bentuk kebertahanan pelabuhan terhadap risiko rantai pasok.
Kemudian untuk tantangan distribusi yang tidak merata. Nah ini eh, tadi pelabuhan-pelabuhan harus direncanakan dengan baik konektivitasnya dengan hinterland. Tidak hanya hinterland tidak hanya dipandang sebagai potensi potensi kegiatan atau kemudian diterjemahkan menjadi projection demand dari rencana induk pelabuhan. Tetapi harus jelas kalau hinterlandnya adalah seluas 3 kabupaten, 3 kabupaten itu komunitasnya apa yang mau dijadikan demand dari kegiatan pelabuhan, maka infrastrukturnya juga harus diidentifikasi dengan baik sehingga terjadi distribusi yang merata antara pelabuhan dengan hinterlandnya. Dan digitalisasi tadi ya logistik dan terakhir adalah pengembangan pelabuhan-pelabuhan sekunder. Ini juga perlu dilihat, ini tentu saja nanti terkait dengan sistem logistik nasional. Dari Masyarakat Transport Indonesia sudah menyampaikan kepada pemerintah tanggal 2 Februari kemarin MTI staf presiden karena MTI meminta presiden langsung mengatasi masalah sistem logistik nasional, terutama adalah yang kaitannya dengan dampak kecelakaan. Tadi Pak Edu juga sudah menyampaikan ini karena sekarang ini hampir tiap bulan ada kecelakaan akibat truk logistik. Ya, nah ini kita minta ada perhatian serius ya dan khusus dari Presiden sehingga ini juga sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah kaitannya dengan krisis global. Ini dalam hal ketersediaan dan distribusi pangannya. Nah, ini diversifikasi sumber impor. Ini tentu saja pelabuhan-pelabuhan harus mempunyai hubungan yang baik ya dengan pelabuhan-pelabuhan asal gitu. Dan kemudian kalau kita mau diversifikasi itu tidak hanya penti perdagangannya saja sok atau eksportir gandum yang baru, tetapi teman-teman pelabuhan juga harus tahu negara itu misalnya ya dia ngambilnya di Pakistan misalnya. Nah, Pakistan pelabuhannya bagaimana? Dia ocean going-nya berapa GWT dan sebagainya. Kita siapnya seperti apa? Itu harus di manage dengan baik sehingga bisa memberikan diversifikasi dan ketahanan pasokan dari pangan. Kemudian efisiensi operasional dengan automasi dan digitalisasi serta terakhir adalah penyediaan fasilitas cold storage dan silo untuk buffer stok pangan strategis. Dan yang terakhir adalah untuk volatilitas harga. Eh, Walaupun mungkin infrastruktur pelabuhan itu mempunyai peran yang sangat yang tidak secara langsung, tetapi efisiensi dari pelabuhan itu bisa menyumbang pada efisiensi biaya logistik. Dan jalur distribusinya menjadi lancar karena simpul-simpulnya juga efisien dan produktif begitu. Kemudian, nah ini Eh, kalau tadi investasinya sangat besar untuk ketahanan karena cuaca ekstrim, maka pemerintah juga perlu memberikan subsidi. Nah, subsidi ini bisa di trade off. Pemerintah memberikan subsidi, tetapi investasi ini bisa menurunkan emisi yang dikeluarkan oleh pelabuhan dengan konsep green port atau energi efisiensi atau apa. Nah, ini kemudian menjadi trade off karena apa? Secara langsung penurunan emisinya ini bisa diperjualbelikan di pasar karbon. Jadi ada negara-negara yang memang akan membeli eh, penurunan karbon berapa dolar per tonnya. Dan yang terakhir adalah regulasi stabilitas pasar. Nah, ini tentu saja peran pemerintah ya dapat dengan memanfaatkan. Tapi stabilitas ini sangat terbantu apabila nanti pelabuhan-pelabuhannya itu atau efisien dan produktif tadi. Mungkin itu Mas Riza dari kami. Yang jelas adalah teman-teman teknik sipil itu mempunyai peran yang sangat penting sekali dalam meningkatkan kualitas dari infrastruktur pelabuhan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.